yang muda lagi bagaimana? Mungkin kedua-duanya kali ya. Jadi pengen muda lagi ya? Enggak, artinya saya lebih banyak pengen ajak anak untuk bisa dia menyintai alam. Kemana aja sih Bang alamnya tuh? Ya kebanyakan sih di pegunungan sih ya. Bang, tapi banyak banget netizen yang bilang sekarang abang sudah berubah mungkin dari visi, dari Iya. dari kesehatan. Iya. Ada yang memang sekarang lagi merasakan sesuatu apa gimana Bang? Artinya kita lebih apa sih jaga kesehatan karena memang terus terang aja dulu pernah sempet gede gemuk ya, buat saya itu terus terang aja rasa nggak ada nyamannya gitu buat ya menurut saya ini kayak sekarang ini ya buat saya lebih enak, lebih simpel gitu. Ini berat badan itu berapa lama Bang? Ya lumayan lama juga prosesnya karena terus terang aja yang kaitan dengan masalah diet saya nggak lakukan itu, saya cuma lebih banyak yang kaitannya dengan masalah olahraga pacu kuda gitu. Karena kita dapat pelajarannya, kita nggak pernah ngeliat joki yang gendut gitu. Pada umumnya kencang kecil gitu aja. Ya lebih simpel ya itu yang saya ikutin. Jadi mungkin sekarang ini Bang Mandra kayak fokus jaga kesehatan, cek juga nggak sih Bang? Ya itu udah pasti, yang jelas kaitannya dengan masalah pola makan juga tentu yang punya pengaruh tinggi ya. Banyak banget netizen yang kaget mungkin dulu gemuk. Iya. Paling pertama kali orang-orang pada mikir kayak abang diet atau gimana? Banyak orang gimana kabar? Sehat kan gitu kagetnya. Dibilang sehat kan. Ya saya. Jadi pada takut abang sakit. Iya. Ya arti. Aman, maksudnya Bang Mandra sampai Iya saya ngerasa lebih nyaman aja. Gitu. Ya kalau bicara masalah makan saya nggak ada kaitan dengan masalah. Wah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya makan. Cuma itu paling tidak ada batasan aja. Kalau dulu kan, waduh terlalu rakus gitu ya. Gitu ya. Tapi mungkin banyak netizen yang bilang dulu kalau sudah kena diabetes dan sebagainya. Iya. Buat saya secara pribadi, saya ngerasa nggak ada apa-apa dan saya nyaman, saya ngerasa enak aja gitu. Gitu aja. Nyaman dari sekarang ya Bang? Iya. Sebenarnya sekarang berapa Bang? Waduh, ringan lumayan, ringan. Sampai celana aja juga saya ngerasa, wah ini kegedean lah, berhenti gitu, ya kayak gitu. Abang sekarang tuh lebih aktif juga ya? Iya kalau dilihat aja datang ke rumah saya nggak pernah yang namanya duduk termenung, saya nggak bisa, saya selalu aktif gitu. Saya duduk, saya suka itu. Makanya sebalik lagi, walaupun memang andai kata ada kegiatan nih kaitannya dengan masalah adventure, itu lebih banyak menguras tenaga kan. Ini mengisi hari tua akhirnya sekarang kayak dulu memupuk kerja mulu, sekarang udah menikmati aja gitu. Iya paling tidak sekarang kan kita fokus ke anak-anak yang lagi yang SMA, yang kuliah. Nah beberapa anak kuliahnya kan beda-beda. Paling tidak kan membutuhkan, paling tidak nggak cukup sampai materi yang kaitan dengan masalah pengawasan anak-anak perempuan kan, yang kaitannya dengan masalah pergaulan di era sekarang mungkin dibanding sama saya, era saya udah beda. Itu hati-hatinya. Yang paling bikin kaget ngurusin anak remaja sekarang apa? Otomatis yang kaitannya dengan masalah anak-anak remaja, ya anak-anak perempuan lah gitu, butuh pengawasan. Ya kan anak yang setahu saya itu anak perempuan itu ya kalau sama saya itu lebih banyak kemanjanya gitu. Oh, kalau sampai sebegitunya enggak, artinya kalau kontrol di mana lagi apa. Kadang-kadang dia lagi kuliah, ntar pulangnya sama siapa gitu. Kadang-kadang kan selalu dia sama teman ceweknya tuh siapalah gitu pokoknya. Itu selalu diantar-antar gitu ya. Kadang-kadang sering juga enggak kalah seringnya saya yang antar jemput. Kadang-kadang supir, udah biar gua ya. Bang Mandra deket gak sih sama teman-teman anaknya? Enggak lah, gue tahu diri. Ntar dianggap nih bapak-bapak menyampur-campur aja lagi. Iya, saya hobi. Artinya bukan hobi kaitan dengan masalah itu. Ya saya ngerasa, ya gue mau deket sama anak gitu. Kuliah kadang-kadang
mata pelajarannya nggak banyak, ini dikit, ya udah gue tungguin, gitu. Berarti itu rutinitas wajib dong ya? Hah? Itu rutinitas wajib. Ya enggak juga kalau lagi pas lagi sibuk banget ya udah sopir aja gitu. Tapi semakin bertambahnya usia anak, semakin nanti akan menemukan pasangannya, udah siap belum Pak si Bang punya mantu gitu? Tergantikan itu posisi Bang Mandra sebagai seorang ayah. Nggak kepikir belum sampai saat ini. Gua artinya gini, ya kita nggak tahu di kedepaninnya. Yang jelas pada dasarnya sekarang ini kan anak-anak ya terlepas masalah itu akan gitu. Tapi paling kagak gue berharap gue cuma satu yang gue minta, lu kuliah yang bener lu, kuliah sekolah gitu. Kalau perlu udah selesai S1, gue pengennya sih lu sampai S2 kan gitu kira-kira. Selagi dia masih punya kemampuan dan keinginan masalah pendidikan, ayo silakan. Jangan kayak kolot banget. Udah dah, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ntar bakal jadi ibu rumah tangga, enggak gitu. Selagi anak itu punya kemampuan dan keinginan, ayo. Dan Bapak juga punya kemampuan untuk membiayai anak. Ya jujur ya, anak nggak sedikit kan yang lagi kuliah sekarang. Sekalipun memang beda-beda jurusannya. Gitu. Jadi Bang dulu fans zaman dulu masih suka datang nyubit kayak zaman dulu kan? Ya apalah. Yang gua sekarang malah lebih takut sama fansnya yang ibu-ibu itu. Yang kadang-kadang, aduh. Tapi kayak gimana? Pernah aku jatuh ke satu got gitu karena main dorong-dorong pengen foto. Biasa gitu-gitu. Ya dia kadang-kadang nggak lihat gua lagi di mana posisinya main dorokin aja. Kan mintanya aneh-aneh. Gitu. Emang gak cemburu istri sama anak pada gitu? Ya kalau ibu-ibu maaf yang nempel begitu kan bukan yang remaja. Ya, kalau remaja sih dia biasa dah si istri itu kadang-kadang kayaknya matanya nggak lari kemana-mana. Tapi kalau yang namanya udah ibu-ibu, udah sepuh, ya kelakuannya aneh-aneh, itu istri gua pasrah banget. Jadi udah cemburu ya? Ya manusiawi lah. Apa sih Bang yang paling berkesan dari fansnya Bang Mandra sampai detik ini itu yang paling terngiang-ngiang gitu? Kenangan terindah. Terindah atau sakit? Sakit. Matinya. Ya itu tadi yang gue bilang, ya kadang-kadang pada umumnya ya ibu-ibu lah, ibu-ibu kadang-kadang yang akhirnya ini ibu-ibu apa sih maunya gitu, ya kadang-kadang sampai lepas kontrol. Yang tadi gue bilang gue kecebur sampai yang anak gue yang namanya Tia, Pak, Ibu, tolong bapak saya lagi kurang sehat kakinya karena habis jatuh, tolong jangan belagu digebuk sama tas gitu. Waduh, kayak gitu-gitu lah. Dianggap bercanda gitu. Pokoknya kan dia lihat Pak, tolok ukurnya gue disidul. Yang pokoknya selalu jadi sasarannya kagak enak gitu. Kangen kasih Bang syuting lagi. Hah? Kangen kasih syuting lagi. Ya, gua udah nggak ada itu. Ya, kangen kayak gitu-gitu. Paling kalau kangen pun kita kangen sama si temannya itu tadi. Teman, bukan harus gua kerja bagaimana, enggak. Gua lebih deket kayak Nunung tadi gitu kan. Gua kangen gitu. Karena biar bagaimanapun juga kita kawan gitu. Gitu. Jadi bukan karena syuting gua kangen sama syuting, enggak situ kan. Gitu. Bang, aku penasaran, tadi kan katanya nggak diet. Terus menurutnya gimana biar tips buat orang-orang yang ada di rumah? Kemudian berat badan tidak cepat. Ya itu tadi balik ke masalah. Ya itu hobi ya. Artinya makannya dah dijaga. Berarti udah nggak makan apa Bang? Hah? Gula-gula gitu. Oh biasa gua makan durian, makan gula-gula ya tinggi. Artinya jangan terlalu rakus gitu. Iya yang kadang-kadang orang lepas kontrol itu kan kata-kata rakus gitu. Kadang-kadang makan nggak ada jamnya gitu. Yang waktunya istirahat masih makan juga gitu kan. Itu sekarang berapa Bang? Hah? Sehari berapa kali makan? Ya gue standar 2-3 kali. Ya ngopi kenceng, ngerokok tinggi gitu.
Nah iya, sampai istri bilang, tolong dong rokoknya dikurangin. Lu nggak lihat dari sebungkus sekarang tinggal berapa, berarti kurangnya udah banyak. kayak gitu. Saking udah apa ya, pengen abang. Iya, relax aja, gue pengen relax. Moge sekarang gimana bang? Jujur, gua sendiri masih suka, masih pengen, masih seneng. Kadang-kadang malah temen-temen yang senior, yang sepuh, kadang-kadang suka kumpul, masih aktif dan masih, gue cuma bisa ngusap dada doang. Karena masih ada keinginan gitu. Jujur, gua kan dulu punya motor 18 Harley. Ya karena ada kejadian temen yang punya masalah di motor, yang akhirnya saking sayangnya orang tua terhadap anak, ibu gua bilang mulai saat ini stop. Ya udah, selain dari kata iya nggak ada lagi. Makanya sekarang ya udah, motor gede nggak boleh. Sampai beberapa motor yang gua anggap bukan Harley aja gua mau coba pakai, gua sendiri takut. Soalnya gua tanya sama orang yang ada di rumah, kalau ini motornya gitu kan, cuma gua nggak mau sebut ya motornya, motor Jepang, ini motor gede apa motor kecil gitu. Dengan harapan gue punya jawaban motor kecil gitu, berarti boleh gua pakai. Tapi jawabannya nggak ada yang bilang motor kecil, ini motor gede. Memang terus terang aja di motor kasaran itu dianggap gede gitu. Tapi kalau di kelas Harley itu udah bagian dari yang kecil. Yang cc 400, 500, kalau Harley kecil, gue punya harapan jawabannya, oh kecil, gitu. Berarti boleh dong gue pakai. Jadi ya boleh. Karena, Apa masih disimpan? Enggak sama sekali. Gua kalau disimpan berarti suatu saat, apalagi kayak mak gue udah nggak ada, maaf ya, bisa aja dong mak gue udah nggak ada, gue pakai aja. Gue takut sama ucapan. Jadi sekarang memupuk harapan untuk coba-coba motor-motor kayak gitu lagi bang? Nggak berani aja. Malah gue lebih hobinya sekarang main jeep aja deh. Jeep, mobil. Iya, gantinya. Kalau mobil kan nggak ada motor, nggak ada mobil gede, nggak ada mobil kecil. Jadi bapak tuh agak sulit ya, jadi diri sendiri ya. Jadi memupuk hobinya, Iya. Ya kebetulan anak juga yang ini yang hobi jeep justru anak-anak cewek. Anak gua nggak tomboy ya. Ya boleh dibilang ya. Ya senengnya ya mobil jeep dia. Yang kadang-kadang sampai kita keluarin mobil yang buat dia nyaman aja dia nggak terima. Gitu. Padahal baru belum 1 kilo juga dia udah tidur di mobil. Ya tapi kadang-kadang sampai kejedot gitu. Tapi dia lebih suka yang itu. Gitu. Berarti ini mau punya pasangan laki-laki harus gak boleh ini bang, kayak anak-anak Maharsa berninja gitu. Ya itu balik lagi tergantung yang bersangkutan dah. Gitu. Selagi orang tua cuma punya doa, moga-moga terbaik buat dia. Gitu. Bang Mandra, mungkin tanggapannya Bang Karno, Bang Dul jadi Gubernur Jakarta nih, mungkin gimana tanggapannya? Saya kan dari mulai kalau bicara masalah di profesi kan saya kawan. Kalau di Sidul kan dia keponakan. Nah tinggal diartiin aja deh tuh yang kawan apa yang ponakan gua. Ya kalau bicara masalah karena dia menggunakan atas nama Dul, ya kan berarti ponakan gua. Doa dari si paman itu ya cuma satu gua. Kalaupun memang dia mau jadi, entah jadi gubernur maupun wakil gubernur, gua cuma punya harapan satu, amanah. Ya. Terlepas masalah dia bagaimana itu kan pilihan. Gitu. Gue cuma mudah-mudahan dia sehat, amanah, selesai. Gua nggak punya harapan lagi. Gua nggak ada punya maksud apa-apa. Gitu. Malah sebelum gua waktu kemarin kan beberapa kampanye bantu juga gitu ya, bantu muncul maksudnya. Nah setelah sekarang dia mau menang, gua sampai sekarang gua menghindar, gua ketemu juga kagak. Paling di WA doang,
selamat ya, udah nggak lebih dari itu. Gitu. Jadi yang kaitannya dengan masalah itu, terlepas mau siapa kek mau jadi pemimpin yang ada di daerah-daerah itu masing-masing, apalagi di Jakarta, gue cuma punya satu amanah sesuai apa yang pernah dijanjikan. Gitu. Ya kalau bicara janji kadang-kadang nggak ditepati, itu kan lumrah. Kalaupun memang tidak harus seperti itu, tapi kan biasa itu. Orang lagi kampanye sama jadi beda. Kampanye itu segala macam janji penuh, begitu jadi ya hampir si janji tadi terlupakan kira-kira gitu. Itu hal yang biasa, tapi gue cuma satu pesan gue, tolong dong amanah apa yang pernah dijanjikan gitu. Makanya jangan juga kalau mau jadi segala apa aja orang manusia dijanjiin, mau inilah mau itulah gitu. Begitu udah jadi aja biasa dah gitu. Oke?